Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu Bapak sudah membahas mengenai jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Di jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang itu ada dua pendekatan. Yang pertama menggunakan pendekatan perkiraan ikhtisar laba rugi. Nah, ini seperti ini. Yang kedua nanti menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Nah, jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ini nanti akan diposting ke neraca lajur untuk perusahaan dagang. Neraca lajur untuk perusahaan dagang prinsipnya sama dengan neraca lajur perusahaan jasa. Jadi ada pertama neraca saldo, penyesuaian neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca. Prinsipnya sama saja. Jadi sekarang bagaimana untuk mengisi kolom penyesuaian ini? Jadi diposting ya. Ini ada persediaan barang. Ini 4.500.000 debit. Nah, persediaan barang debit 4.500.000. Kemudian sini ada persediaan barang kredit 4.700.000. Dikreditkan untuk 4.700.000. Jadi untuk persediaan barang di kolom penyesuaian debit dan kredit ini ada datanya sesuai dengan yang ada di jurnal penyesuaian. Ini ada kan persediaan barang debit, persediaan barang kredit. Nah, seterusnya dan seterusnya ya. Nah, pada prinsipnya sama, tinggal diposting saja. Tinggal mana nih yang belum diposting. Ya, ini diposting. Beban asuransi, beban iklan. Beban iklan ada nggak? Mana nih beban iklan kredit 36.000. Ini beban iklan kredit 36.000. Terus berikutnya ada beban asuransi kredit 560.000 nih. 560.000. Kemudian beban keamanan debit 12.000. Beban keamanan debit 12.000. Kemudian utang beban sudah belum. Kalau di atas belum ada nama perkiraannya, maka di bawah kita buat sendiri ya, kita membuka perkiraan baru istilahnya. Jadi yang di sini ini adalah perkiraan baru yang kita buka. Nah, sudah semuanya, tinggal kita jumlahkan ya, ALT plus di keyboard. Nah, terus kita seleksi nih cara cepatnya. Nah, enter. Kemudian kita copy paste sini. Ini jumlahnya tidak sama, ini harus sama jumlahnya. Berarti ada yang belum diposting ya. Ini selisihnya 1.500. Jadi ada yang belum keposting. Akumulasi penyusutan, beban penyusutan 131.600. Beban perlengkapan toko
Nah, sini ini kurang 500, ada 500-nya. Nah, ini udah sama ya, udah betul. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara mengisi neraca saldo disesuaikan. Ya, neraca saldo disesuaikan. Nih. Jadi kalau nanti yang di neraca saldo di sini perkiraan-perkiraan yang dicatat di sebelah debit, kamu catat nanti di sebelah debit ini. Kalau neraca saldonya kredit, nanti dicatatnya di sebelah kredit. Nah, sekarang bagaimana kalau ada perkiraan yang ada penyesuaiannya? Ya, seperti ini persediaan barang ya. Nanti ini berapa jumlahnya? Jadi nanti kalau ini debit ditambah debit dikurangi kredit gitu. Kemudian nih ada neraca saldo debit, penyesuaiannya kredit, jadi debit kredit pengaruhnya berkurang. Ini ada neraca saldo kredit, 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 jadi pengaruhnya bertambah, dicatat di sebelah kredit. Nah, seperti itu. Terus bagaimana yang tidak ada penyesuaiannya? Berarti tinggal memindahkan saja angkanya. Seperti ini kas, kan nggak ada penyesuaiannya, tinggal dipindahkan saja. Piutang juga demikian, tinggal dipindahkan saja. Nah, sekarang untuk persediaan barang berarti debit, neraca saldo debit ditambah debit dikurangi kredit ya. Nah, ini bisa jadi 1.750 itu ya 1.800 dikurangi 50.000. Peralatan toko ya, berarti tinggal dipindahkan saja. Nah, kemudian untuk akumulasi neraca saldo kredit, penyesuaiannya kredit, jadi ditambah, dicatat di sebelah kredit. Kemudian untuk gedung toko, karena penyesuaiannya tinggal dipindahkan. Terus ini sama dengan yang ini, kredit ditambahkan ya. Terus ini kredit, dan neraca saldonya kan kredit, nanti mencatatnya di sebelah kredit juga ya, di sebelah kredit juga, tinggal tarik. Nah, ini debit, nyatetnya di sebelah debit, yang kredit mencatatnya di sebelah kredit. Ini debit mencatatnya di sebelah debit. Ya. Ini kredit mencatatnya di sebelah kredit. Ini kredit. Kemudian beban iklan, karena neraca saldonya debit, mencatatnya di sebelah debit dikurangi kredit. Jadi yang bawah sama dengan ya, buat ini debit, jadi masuknya debit listrik. Jadi membuat neraca lajur itu mudah, tinggal memindah-mindahkan aja, debit jadi bertambah ya. Terus ini tinggal dipindahkan saja atau bisa ditarik dari sini ya, seperti itu, tinggal dipindahkan saja angkanya. Terus nah, untuk ikhtisar laba rugi ini tetap yang debit dipindahkan ke sebelah debit, yang kredit dipindahkan ke sebelah kredit.
Nah, kemudian perkiraan-perkiraan yang di neraca saldonya tidak ada datanya, seperti ini beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, nggak ada nih, adanya di penyesuaian. Maka nanti neraca saldo disesuaikan itu datanya diambil dari penyesuaiannya, ya dari sini 50.000. Kemudian karena sama tinggal tarik aja terus ya sampai ya ini ya, terus ini kredit kredit kredit. Nah, kalau sudah tinggal dijumlahkan sama seperti di kolom penyesuaian, itu jumlah debit kreditnya itu harus sama. Demikian juga neraca saldo disesuaikan, jumlah debit kreditnya itu harus sama. Jadi kita mengcopy rumus ya ini itu ya, berarti udah betul ya, ini 16.668.600 juga 16.600. Nah, sekarang bagaimana kita mengisi kolom laba rugi? Kolom laba rugi itu diambil dari neraca saldo disesuaikan ya, bukan dari neraca saldo. Karena data yang di neraca saldo dengan di neraca saldo disesuaikan itu belum tentu sama. Jadi kita mengambilnya dari neraca saldo disesuaikan. Nah, tapi berbeda dengan tadi di neraca saldo disesuaikan, kan semua perkiraan tadi dari kas sampai terakhir tadi utang beban semuanya akan dicatat di kolom neraca saldo disesuaikan. Tapi kalau untuk kolom laba rugi ya, kalau dalam perusahaan dagang ya hanya berupa pendapatan ya, pendapatan perusahaan dagang itu berupa penjualan dengan beban-beban dan harga pokok penjualan atau pembelian. Jadi kalau sudah ada kode akunnya seperti ini, yang dicatat di kolom laba rugi itu adalah kode akun yang kepalanya 4, 5, dan 6 ya, 4, 5, dan 6. Yang kepala 1, 2, 3 itu termasuk perkiraan neraca, nanti akan dicatat di kolom neraca. Nah, jadi kesimpulannya tidak mungkin ada satu perkiraan, misalnya utang bank ya dicatat di kolom laba rugi, dicatat juga di kolom neraca, itu nggak mungkin. Jadi setiap perkiraan ini hanya dicatat di salah satu. Kalau nggak di laba rugi, ya di neraca. Ya, kalau sudah dicatat di laba rugi, jangan dicatat di kolom neraca atau sebaliknya. Jadi kembali lagi tadi yang dicatat di kolom laba rugi adalah yang kepalanya 4, 5, 6. Nah, yang di neraca saldo disesuaikan dicatat di sebelah debit, nanti dipindahkan ke sebelah debit. Yang kredit dicatat di sebelah kredit ya. Jadi kan debit nih, ngambilnya dari debit, yang kredit ngambilnya dari kredit. Ini biar Bapak cepat saja, jadi langsung Bapak buat seperti ini, tinggal ditarik ya ke bawah. Ingat tadi tidak semua perkiraan yang kepalanya 2, ini 2 kan, ini tidak masuk ke neraca. Nih, iklan dibayar di muka juga tidak masuk neraca, asuransi dibayar di muka juga tidak masuk neraca, kemudian utang juga kepalanya 2 kan, tidak masuk neraca. Yang masuk laba rugi itu adalah yang kepalanya 4, 5, dan 6, kecuali perkiraan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi walaupun kepalanya 3 nanti akan dicatat di kolom laba rugi. Caranya adalah debit ya, data yang ada di sebelah debit masuk debit, yang kredit masuk kredit. Nah, jangan diselisihkan, jangan dicari saldonya. Jadi yang debit masuk debit, yang kredit masuk kredit. Nah, seperti itu.
Kemudian kamu jumlahkan ya. Berbeda dengan kolom penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan, itu jumlah debit dan kreditnya sama. Kalau untuk laba rugi, itu jumlah debit dan kreditnya tidak sama. Ya, berarti nanti selisihnya itu adalah laba atau ruginya. Ya, laba apabila jumlah kreditnya lebih besar daripada debitnya. Rugi berarti sebaliknya, jumlah debitnya lebih besar daripada jumlah kreditnya. Nah, untuk memastikan nanti pekerjaan kamu benar atau tidak, kalau kolom neraca ini ya, kolom neraca juga sama, nanti jumlah debit dan kreditnya itu tidak sama. Selisih antara jumlah neraca dan selisih antara jumlah laba rugi itu harus sama besarnya ya. Itu membuktikan bahwa pekerjaan kamu sudah benar. Jadi sisanya yang belum dicatat di kolom laba rugi akan dicatat di kolom neraca, yaitu yang kepalanya 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3. Misalnya saya tinggal tarik saja. Langsung tarik ini ke bawah sampai Prive Haris. Kemudian yang kredit mencatatnya di sebelah kredit, bisa ditarik sampai modal Haris. Itu. Kemudian di bagian bawah tadi ada, nah ini kan kepalanya 2 utang ya, utang di harta, nah itu masuknya ke neraca. Ini masuk ke neraca ini. Nah, ini bisa ditarik ke sini sampai yang utang udah ya. Nah ini yang iklan, nah, ini juga bisa ditarik ke bawah. Nah ya, kemudian ini dijumlahkan. Nah, jumlah neraca debit dan kredit itu tidak sama-sama seperti kolom laba rugi. Jadi ini cari selisihnya. Jadi jumlah debit dikurangi jumlah kredit itu kamu tempatkan di jumlah yang lebih kecil. Nah, seperti ini juga. Ini nanti selisihnya harus sama. Nah, betul kan sama? Berarti kalau udah sama berarti betul. Tinggal kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan ya, ditarik ya, jumlahkan biar jumlah debit kreditnya semuanya sama. Nah, berarti ini adalah keterangannya rugi bersih. Jadi kalau jumlah kreditnya lebih kecil di kolom laba rugi berarti rugi. Jadi kalau rugi cirinya adalah selisihnya di laba rugi di sebelah kredit, tapi di neraca di sebelah debit. Kalau laba nanti selisihnya di kolom laba rugi di sebelah debit,
di neraca di sebelah kredit. Jadi kalau rugi itu berdekatan, kalau laba berjauhan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak untuk neraca lajur. Tidak susah kan, gampang, tinggal memindah-mindahkan angka saja. Nah, mungkin kalau belum kita pelajari sepertinya susah. Dikatakan neraca lajur karena daftar ini terdiri dari banyak lajur, banyak lajur-lajur. Dikatakan kertas kerja karena memang neraca lajur atau kertas kerja ini sebagai alat bantu kita untuk mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada 4, nanti ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan neraca, dan ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu sendiri ada 2 metode, yaitu ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.